Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode nanti malam. Dimana di episode nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana Pak Umar dan juga Jorgi akan membawa Dirga ke luar negeri. Nah, kira-kira mampukah Aksa dan juga Amira untuk menggagalkan semua itu, atau justru sebaliknya Jorgi yang akan kasihan kepada Amira sehingga Jorgi akan mencari cara untuk bisa membantu Dirga lepas dari kakeknya. Nah, bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Amira itu akan bekerja di rumah Pak Umar ya kawan-kawan untuk bersih-bersih di sana. Namun tugas pertama Amira yaitu untuk membangunkan Jorgi. Sementara itu di sisi lain Aksa menemukan adanya anak kecil yang masuk ke dalam mobilnya, dan ternyata anak itu lari masuk ke dalam rumah tersebut. Aksa pun mengikuti anak kecil itu dan menemukan Amira sedang berduaan dengan Jorgi di kamarnya. Hal itu membuat Aksa kecewa dan memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Amira yang tidak mau terjadi kesalahpahaman akhirnya mengejar Aksa. Dan di sisi lain, ternyata Adam dan juga Lian Bagaskara ada di sekitar area jalan tersebut, sehingga mereka melihat Amira dan mengikuti Amira. Amira akhirnya berhasil untuk menghentikan mobil Aksa dan menjelaskan semuanya kepada Aksa, sehingga saat itu Aksa akhirnya percaya. Aksa benar-benar tak menyangka jika Amira mengalami hari yang keras seperti itu. Aksa akhirnya mengajak Amira untuk rujuk kembali dan menikah lagi ya kawan-kawan, untuk memastikan status mereka. Namun saat itu tiba-tiba Lian Bagaskara datang. Lian langsung memeluk Amira, sementara Aksa yang bertemu dengan Adam langsung memeluk Adam. Kejadian itu ternyata dilihat oleh Jorgi, dan Jorgi akhirnya tahu bahwa Amira adalah anak kandung dari Lian Bagaskara. Jorgi akhirnya memberitahu kakeknya tentang siapa Amira yang sebenarnya. Oleh karena hal itu, kakek Jorgi, yaitu Pak Umar, langsung membawa Dirga pergi. Saat Amira datang ke sana, saat itu pembantu di rumah itu pura-pura tidak ada yang namanya Umar atau Jorgi ya kawan-kawan, karena pembantu itu telah disetting oleh Pak Umar dan juga Jorgi untuk pura-pura tidak tahu. Namun tiba-tiba mereka menemukan Naila sedang menangis. Naila menceritakan semuanya bahwa Dirga dibawa oleh kakek-kakek secara paksa, dan Amira akhirnya tahu bahwa Dirga ternyata telah diculik oleh kakek Umar. Mereka pun mulai masuk dan mencari keberadaan Dirga, namun tidak ditemukan. Mereka justru menemukan banyak sekali foto Lian Bagaskara yang sudah dicoret-coret dan ditulisi Lian Bagaskara harus mati. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita.
Ya, ternyata masa lalu Lian yang membuat Amira terkena dampaknya. Lian yang telah menipu ayah Georgie dan membuat ibunya menjadi stres dan pada akhirnya meninggal dunia ya kawan-kawan. Akhirnya Amira, Aksa dan juga Naila pun keluar dari rumah itu dan mulai melakukan pengejaran terhadap Georgie dan juga opahnya. Sementara Georgie saat itu bertanya kepada opahnya apa yang akan mereka lakukan kepada Dirga. Kemanakah mereka akan membawa Dirga? Saat itu Pak Umar pun mengatakan bahwa mereka akan membawa Dirga ke luar negeri. Ekspresi wajah Georgie pun seperti tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh kakeknya. Namun saat itu Pak Umar pun mengatakan jika Lian Bagaskara harus membayar semuanya. Lian harus kehilangan cucunya. Ya, namun untungnya saat itu Dirga berhasil untuk mengambil handphone Georgie ya kawan-kawan. Dan untungnya handphone Georgie juga tidak dikunci sehingga Dirga bisa menghubungi Amira karena Dirga juga hafal nomor Amira. Ya, mungkin dari sini nantinya Dirga bisa melakukan Sherlock secara live agar Aksa dan juga Amira bisa mengikuti kemanakah titik Dirga pergi ya kawan-kawan, dan mereka bisa mencegatnya. Amira benar-benar panik ketika mengetahui bahwa Dirga bergerak menuju ke arah bandara, dan Amira tahu bahwa pasti Georgie dan juga opahnya akan membawa Dirga ke luar negeri. Saat itu Amira benar-benar tidak mau jika sampai Dirga dibawa ke luar negeri karena Amira akan kehilangan Dirga selamanya. Aksa pasti akan melakukan sesuatu semampunya ya kawan-kawan. Aksa akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa secepatnya menemukan Dirga agar Dirga bisa selamat ya kawan-kawan. Namun sepertinya Georgie mulai kasihan kepada Amira, apalagi melihat bagaimana Amira hanya memiliki Dirga. Georgie pun mulai mencari-cari alasan dan mencari-cari cara untuk memperlambat opahnya untuk sampai ke bandara agar Amira dan juga Aksa bisa menyelamatkan Dirga ya kawan-kawan. Karena tentunya akan sangat menyakitkan bagi Amira jika sampai Georgie melakukan ini semua kepada Amira. Georgie merasa tidak adil saja karena yang membuat kesalahan itu Lian Bagaskara. Lalu kenapa yang harus menanggungnya Amira dan juga Dirga? Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Nah, makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 21.35 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.